Tidak sembarang itu orang bisa jadi anggota DPR. Tidak sembarang. Kalau bukan karena kualitas, rekam jejak dan karya dan seluruh apa yang dimiliki oleh beliau yang bisa terpilih. Kita sudah tiba di lokasi pertama, Pong. Ini apa namanya, Pong? Ini hair dryer pengering gabah atau jagung 30 ton kapasitasnya. Wah, 30 besar ton. Ini ya. Jadi kita ingin nanti pengusaha penggilingan ini atau pengering membeli nanti gabah petani kita, kemudian dikeringkan di sini sehingga kadar airnya menjadi rendah dan kualitasnya menjadi baik. Baik. Nah, seperti itu. Ini tepatnya di kecamatan ini Awampone, Matuju ya, Desa Matuju. Desa Matuju. Desa Matuju. Luar biasa. Kita langsung cek. Jadi kita ingin juga di Bone ini perbaikan hilirisasi pertanian, jangan hanya kita fokus produksi. Tapi makanya kita gandeng penggilingan supaya bisa menghasilkan nanti beras premium, bahkan beras kepala. Sehingga nilai tambahnya didapatkan oleh kita. Betul. Selama ini kan gabah kita dibeli dari saudara kita dari Wajo, dari Sidrap, diolah di sana. Nilai tambahnya di sana. Nah, kita coba tahun ini 5. Kita ada 4 tahun ini, tahun lalu 1 ya. Tahun lalu jadi sudah 5 kita. Sudah 5 berarti tahun ini, tahun depan juga kita akan tambah. Sehingga nanti juga petani kita pada saat panen raya bisa terserap itu gabahnya. Ya bukan lagi alasannya ini ya basah, tapi masukkan di sini. Dikeringkan. Nah, kemudian jadi petaninya untung, penggilingannya untung. Bulog juga untung, semuanya untung. Itu tadi yang kita maksud, hilirisasi. Hilirisasi. Negara juga untung, tidak perlu lagi impor beras dari luar. Iya. Lagi hangat soal itu, Bang. Iya. Udah kita tolak keras tapi takut karena cadangan kita di bawah 1 juta. Betul. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi Bone ini harus hulunya, hilirnya juga harus diperbaiki. Dengan kata lain, Bone harus memberi makan kepada kabupaten. Oh iya, kalau berasnya sudah. Beras bahkan provinsi lain, bahkan ada Kalimantan, Maluku itu dari beras dari Sulsel dan dari Bone. Tapi jangan hanya beras, kita mau juga sayuran, bawang, yang lain-lain, ikan. Sehingga kita punya potensi penghasilan bagi masyarakat kita gitu. Itu tujuannya sederhana, membuat masyarakat menjadi sejahtera. Habis lihat apa tadi, Pak? Mesin pengering dryer ya 30 ton. Jadi kita ingin pesantren atau mungkin industri kecil itu dia punya pengolahan limbah. Seperti itu. Jadi tidak kemana-mana kan, tidak mencemari lingkungan. Kemudian juga edukasi juga bagi masyarakat kita bahwa namanya sampah limbah itu bisa diolah. Bisa bermanfaat, bisa didaur ulang. Dan di sini nunya Ibu Di? Ya, di sini pengolahannya. Mesin pengolahannya. Ya. Itu. Tidak ada orang yang tidak bisa makan. Tidak ada orang yang tidak bisa sekolah. Tidak ada orang yang tidak bisa tidak bisa berobat itu ya. Jadi konsepnya sederhana, sampai mempergunakan tools yang ada ini untuk menunjang daripada visi misinya tadi itu. Itu namanya kolaborasi. Di situ kuncinya. Itu bukan sekedar berjanji, Pon. Oh, enggak berani kita ukur betul di. Oh, enggak berani saya berjanji yang tidak terukur karena janji itu kan hutang. Pak. Mending kita mau maaf aja, minta maaf, kita cuma bisa mengarahkan, silakan ke sini. Betul. Ada keterbatasan. Dan masyarakat percaya dengan orang jujur kok, kita jujur apa adanya. Bukan berarti kita lemah, tapi ya memang kita ini legislator bukan eksekutor. Kecuali kalau kita sudah jadi eksekutor, semuanya bisa kita lakukan. Kan ada TikTok saya tuh nyanyi di rumah makan di shop saudara yang di Veteran itu. Supaya kita mau til kita apa adanya. Kan ada pengamen. Iya, ada pengamen itu. Masya Allah. Nggak terlalu kaku lah gitu.
Pak Muhammad Rizal Jamal, konten koordinator Perda. Alhamdulillah, walaupun ketemunya di Sulawesi Tenggara Kabupaten Kolaka, tapi darah saya DNA-nya tidak bisa bohong. Pernah kak makan nasinya Welado, pernah kak minum airnya Welado, Kecamatan Ajangal Kabupaten Bone. Tentunya tujuannya cuma satu. Apa itu? Tidak cantik seorang penari kalau tidak memakai pita. Tidak mungkin saya kemari kalau bukan karena cinta. Wow. Mantap. Tan berharga saya bisa diajak langsung oleh anggota DPR RI. Bapak Ibu sekalian, tidak sembarang itu orang bisa jadi anggota DPR RI. Tidak sembarang. Kalau bukan karena kualitas rekam jejak dan karya dan seluruh apa yang dimiliki oleh beliau yang bisa terpilih. Saya kira itulah kemudian mengantarkan kita bisa bertemu dengan beliau. Kita berikan aplaus sekali lagi buat Bapak Haji Wijayanto tersebut. Yang pertama adalah Andi. Wah, luar biasa kalau orang namanya Andi, Pak. Apa itu artinya Andi? Andi andalannya Kabupaten Bone di. Kira-kira gitu ya. Jadi memang andalan tak boleh, apalagi khususnya di Kabupaten Bone. Ini nama keduanya yang kusuka, Akmal. Masya Allah, kalau ada orang namanya Akmal, insya Allah pasti banyak orang yang senang. Arti namanya beliau Akmal, aktif sekali dalam beramal. Makanya tidak usah diragukan, Pak. Berapa kecamatan pun? 27 kecamatan. Saya kira bisa dicabut KTP-nya itu orang Bone kalau tidak kenal beliau. Dan ini arti nama yang kusuka sekali yang ketiga nih, Pak. Pasludin. Wah, ya Allah, seandainya saya bisa ganti nama aku ini, Rizal Jamal Pasludin. Mau sekali juga nama aku begitu. Ini luar biasa beliau. Sehingga kenapa beliau terpilih jadi anggota DPR RI, DPRD provinsi sebelumnya Pak? 10 tahun. 10 tahun, dan ini juga jelang 10 tahun anggota DPR RI. Bagaimana ke depan nanti kita lihat tanggalnya. Pasludin. Artinya bagus sekali nih, Pak. Pasludin. Pas sekali dan luar biasa menjadi pemimpin. Kira-kira begitu, Bang. Mesin pengering gabah atau vertical dryer. Boleh minta tepuk tangannya. Nah, itu tentunya sebagai wakil rakyat Bapak sekalian, tentu ini menjadi tugas kami di Jakarta, bagaimana bisa kami memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan daerah, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat kita, dan juga tentunya bagaimana bisa mendorong advokasi anggaran yang menguntungkan daerah dan rakyat kita. Secara simbolis nanti kita akan lihat vertical dryer ataupun mesin pengering ini kepada kelompok tani, kepada tuan rumah, mudah-mudahan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk mendukung daripada pengembangan hilirisasi pertanian di Kabupaten Bone. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 1. Oke. Terima kasih Pak Ji. Terima kasih Pak. Ini berapa ton ini, Puang? 10 ini yang 10 ton. 10 ton. Jadi kita berharap nanti padi kita, jagung kita ini bisa dikeringkan di sini, sehingga hasil berasnya nanti menjadi lebih berkualitas. Luar biasa. Di Bone tahun ini ada 5 yang kita. Ada 5, Pak? Ada 5 insya Allah. Nanti belakang Ya? sortirnya. Oh iya, nanti insya Allah Pak Haji pelan-pelan. Kalau yang 30 tahun lagi lebih besar lagi Pak. Ada besar, gudangnya juga besar. 5 kita di Bone. Oh iya, lumayan. Enggak, supaya itu tadi pada saat mereka kesian nggak ada hujan, nggak ada matahari, bisa harganya 1,3 miliar. Kalau bisa, petani, tapi saya bilang harganya yang inilah. Ya? Jangan kan kalau bangunannya 400 kan. juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kencang-kencang di kampungku ini, Bang. Iya. Aja mau pakai siri-siri ke sini. Gula indah selembar kain, kain diberikan kepada kekasih. Inilah dia Pak Andi Akmal Pasludin, orang Bone paling menginspirasi. Ya. Masuk ini barang ya. Kalau semua anak-anak muda tumbuh, saya kira Pak Andi Akmal akan bantu dorong kita. Beliau umur 29 tahun, baru saya tahu ini, Bang.
setengah mati Kak bongkar Google, enggak pernah kesadar. Dan barusan kita sampaikan tadi, saya bilang, buat luar biasa, saya umur 29 tahun belum jelas kehidupanku, Pom.